Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita pagi ini dibangunkan oleh Tuhan dalam keadaan yang sehat. Dan mungkin ada yang masih sakit, tapi tetap bersyukur. Karena ingat, hati yang bersyukur dan gembira adalah obat. Baik, hari ini kita akan mempelajari Kejadian 4. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami tidur yang nyenyak dan membangunkan kami di pagi ini dalam keadaan yang segar Tuhan, keadaan yang baik. Dan kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami ada melakukan setiap kegiatan berdasarkan firman yang kami baca, berdasarkan firman-firman daripada-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, ambil alih semuanya. Berilah pengertian kepada kami, hikmat yang hanya daripada-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan jawablah setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Sehingga saat hari ini kami melangkah, apapun di depan kami dapat menghadapinya dengan penuh kepercayaan, penuh ketenangan, karena kami tahu kami berpegang pada firman-Mu yang benar, firman-Mu yang teguh. Terima kasih Bapa. Segala roh iblis, roh setan, roh jahat yang berusaha ganggu kami ikat kuasanya, kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Benar Tuhan, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya Tuhan, biarlah terang-Mu ada Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, memimpin kami di dunia yang gelap ini Tuhan. Kami sungguh perlu bimbingan-Mu Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
aku, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, benar Tuhan. Terang bagi jalanku. Ya benar, kita sungguh perlu firman Tuhan untuk menerangi jalan kita di dunia yang gelap dan kacau ini. Baik, kita mulai. Jangan lupa buku catatan dan Alkitab. Kita buka di Kejadian 4. Kejadian 4. Judul perikop, Kain dan Habel. Ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi meskipun Hawa dan Adam dibuang dari Taman Eden, tetapi Hawa masih punya hati yang mengucap syukur. Ya, masih mengakui Tuhan bahwa ia mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini inisiatif Kain, gak ada yang suruh, belum pernah ada persembahan. Inilah persembahan yang pertama yang dilakukan manusia di bumi ini. Justru lahirnya dari Kain. Tapi kita akan lihat selanjutnya. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Lanjut ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, mungkin yang pertama memberi persembahan adalah Kain. Tapi kita nggak tahu motivasinya Kain seperti apa, kenapa sampai ditolak. Tapi kalau kita lihat kenapa persembahan Habel diterima. Dikatakan dalam ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi dari banyak kambing domba ia pilih yang sulung. Dan meskipun belum ada peraturan bahwa setiap anak sulung milik Tuhan, tapi Habel udah tahu. Berarti Habel memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Habel tahu apa yang Tuhan sukai. Dan dikatakan lagi yakni lemak-lemaknya. Wah, ini Habel benar-benar tahu persis yang Tuhan sukai. Karena kalau kita baca di Imamat 3 ayat 16 dikatakan apa? Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi lemak itu nggak boleh dimakan manusia. Karena itu kepunyaan Tuhan, dengan jelas dikatakan di sini. Imamat 3 ayat 16. Dan kalau kita lihat juga di Imamat 3 ayat 17, lanjut ayatnya, jangan makan lemak. Jangan makan lemak dan darah, malahan dikatakan di situ. Imamat 7 ayat 23, jangan makan lemak lembu, lemak domba, lemak kambing, jangan makan. Jadi Tuhan ini suka sama lemak. Dan Habel mengerti persis kesukaan Tuhan. Tuhan suka pada yang sulung dan Habel tahu persis. Kain mungkin pertama punya inisiatif untuk memberikan persembahan. Tapi di mata Tuhan bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita tahu dengan persembahan kita menyenangkan Tuhan. Maka itu dalam memberikan persembahan kita juga hati-hati. Kita jangan memberikan asal-asalan. Kita harus beri itu
yang kira-kira menyenangkan Tuhan gitu. Jangan kalau kasih persembahan, uang udah ada rombeng-rombengnya dikit, yang bagus-bagus kita simpen, oh ini ada robeknya dikit, udahlah kasih persembahan gitu. Yang jelek-jelek udah kucel-kucel, sebaiknya beri. Ini kalau pas gereja buka ya, kalau sekarang kan tinggal online, tinggal tekan handphone udah masuk duit ke transfer. Tapi kalau kita gereja udah buka, udah offline, dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan yang benar, yang baik. Kemudian nanti kita akan baca, Tuhan juga bilang, kambing domba yang bercacat, ada cacatnya, buta, pengkor atau apa, itu gak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kelihatannya Habel mengerti. Kenapa? Bagaimana Habel bisa mengerti? Kain tidak mengerti. Ya kita kalau mengerti pasti karena kita punya hubungan yang erat. Kayak suami dan istri, udah erat hubungannya, kita tahu apa yang disenangin suami kita, apa yang disenangin istri kita. Tapi kalau orang yang nggak pernah ketemu, kita nggak tahu dia senang apa, dia nggak suka apa. Inilah. Dan soal persembahan ini kalau kita baca di Perjanjian Baru, juga dikatakan, aku nggak mau kalau kamu sedang bermasalah dengan orang, ada dispute atau ada perkelahian, taruh dulu persembahanmu di luar, berdamai dulu dan orang itu, baru kamu balik serahkan persembahan. Jadi persembahan itu nggak selalu loh Tuhan terima. Jangan GR kita kasih persembahan pasti Tuhan terima, nggak selalu. Ada syaratnya juga memberikan persembahan. Karena yang kita beri persembahan bukan bawahan kita, Tuhan semesta alam yang kaya raya, nggak perlu dia duit kita. Cuman kita memberikan persembahan sebagai lambang hormat kita kepada Tuhan, sebagai lambang kasih kita kepada Tuhan, sebagai namanya juga persembahan, lambang kita menyembah Tuhan. Lah gimana kalau menyembah ngasih asal-asalan, itu mah nggak menyembah, bisa-bisa menghina. Itulah banyak orang zaman sekarang tuh nggak perhatikan soal persembahan. Tapi kita harus perhatikan, karena yang kita beri itu adalah yang punya semua di dunia, di alam semesta, seluruhnya dia yang punya. Dan ayat 4 juga dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel. Jadi yang diindahkan Habelnya dulu dan korban persembahan. Jadi kita harus, pertama diri kita dulu harus benar di hadapan Tuhan. Kitanya dulu harus bisa diterima Tuhan, baru persembahan kita. Kalau kitanya nggak benar di hadapan Tuhan, boro-boro persembahan kita diterima. Jadi dalam memberi persembahan juga ada aturan-aturannya. Nggak asal sembarangan, udah kasih aja gitu, nggak bisa. Nggak bisa kita memberi persembahan seperti itu. Pertama kitanya sendiri harus diindahkan Tuhan. 5, nah ini di ayat 5 kita tahu siapa ini Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, itu yang tidak mengindahkan Tuhan. Kok bisa sih kita hati panas terhadap Tuhan? Siapa kita sebutir debu? Ya ini Kain, ketahuan nih karakternya Kain seperti ini. Pantesan persembahannya tidak diterima. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan kan menyelidiki, tahu kalau hati kita panas. Biarpun kita nggak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi hati-hati, jaga hati. Makanya kan selalu dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma jaga mulut, jaga mata dan apa. Dari hati udah kita harus jaga. Karena apa? Karena Tuhan melihat ke hati. Meskipun si Kain tidak mengatakan apa-apa, Tuhan udah tahu mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Nah ini satu tanda. Orang kalau hatinya panas, keluarnya itu ya mukanya muram. Nggak ada orang hatinya panas, keluarnya cing 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 cing. Pasti hatinya panas, keluarnya kalau nggak muram ya beringas atau apa. Nggak mungkin hatinya, mukanya berseri-seri. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Nah, jika engkau berbuat baik. Nah, berarti dia ada berbuat sesuatu yang tidak baik, karena Tuhan sendiri bilang kalau orang berbuat baik, dengan kata lain, maka wajahnya akan berseri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu ayat 7 ya. Jadi dosa mengintip. Saat orang mulai berbuat tidak baik, dosa itu mengintip. Dan dosa itu apa? Dosa itu nggak cukup cuma ngintip.
Dia tuh menggoda. Ayolah, ayolah, ayolah. Iya nih parah, menggoda tuh, provokasi itu. Dosa itu seperti itu sifatnya. Tapi di sini Tuhan mengatakan apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Kita nggak boleh kalah atas dosa. Dosa nggak boleh menguasai kita, tapi kita harus berkuasa atas dosa. Bagaimana cara kita berkuasa atas dosa? Dosa itu biasanya dimulai dari perbuatan daging, keinginan daging. Keinginan daging berawal dari keinginan daging, berakhir dengan dosa, dengan perbuatan dosa, dan akhirnya kelakuan dosa dari keinginan di dalam pikiran kita, kemudian kalau diikuti menjadi tingkah laku dosa, udah benar-benar udah full dosa jadinya. Bagaimana engkau harus berkuasa atasnya? Nah, kita harus berkuasa dengan apa? Dengan kita memberi makan roh kita. Roh kita harus kuat karena daging itu cuma bisa dikalahkan oleh roh. Tapi roh juga bisa dikalahkan oleh daging kalau rohnya nggak pernah dilatih otot rohaninya, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah menahan keinginan-keinginan daging. Aku mau ini, kasih. Aku mau itu, kasih. Mau marah, iya marahin. Mau dendam, iya dendamin. Mau makan banyak-banyak, makan banyak-banyak. Jadi keinginan daging mau apa tuh? Iya, udah. Nah itu loh alamat orang-orang seperti itu, alamat kedagingannya kuat, susah sekali. Nanti rohnya berkembang. Karena udah kebiasaan, mau ini, mau itu. Iya, kasih. Kita nggak boleh selalu kasih apa yang kita mau. Karena nanti kedagingan kita jadi kuat. Nah, sedangkan kalau daging kuat, ya akan jadi dosa, tindakan dosa, upahnya maut, dan buntutnya kita sendiri akan menderita. Jadi cara kita berkuasa atas kedagingan, kita harus memperkuat otot rohani. Kita harus melatih otot rohani dengan cara yaitu menahan keinginan-keinginan daging, kemudian puasa, doa, baca Alkitab, dan melakukan perbuatan-perbuatan roh, kebaikan. Kalau ada pilihan harus berbuat memberi atau jangan, kasih. Kita harus bela, aku memberi. Kalau ada pilihan antara marah atau nggak marah, berusaha pilih nggak marah. Ada pilihan, mau dendam atau nggak dendam, pilih nggak dendam. Mau nonton video pornografi, emang nggak, pilih nggak ya, jangan pilih. Udah nonton, dia udah nanggung gitu. Jangan, apapun juga. Mau pilih apalah yang jelek-jelek, pilih jangan. Itu caranya kita melatih supaya kedagingan kita ditemp. Kalau anjing atau hewan tuh ditemp, dikekang. Kita harus mengekang apa yang keinginan kita. Aku pingin apa gitu. Harus belajar, latih, kekang. Kalau kita udah melatih kedagingan kita, maka roh kita juga akan berkembang jadi besar. Makanya kalau roh besar lah, orang bisa berkuasa atas dosa. Kalau roh kehidupan rohaninya besar. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Tuhan udah kasih ingat tadi. Sebelum ini Tuhan udah ingetin. Tuhan udah bilang, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah kamu lagi mau buat tidak baik? Udah diingetin harusnya. Kalau udah diingetin gitu, ya buru-buru sadar. Aduh Tuhan, ya aku sadar. Gitu. Kalau ini enggak, karena dia apa? Dia kelihatannya udah terbiasa kasih makan dagingnya. Jadi rohnya kecil, meskipun rohnya mungkin tahu, ini salah, tapi enggak, kedagingannya udah besar. Wah, enggak kuat nahan permintaan daging untuk ini adikku harus disingkirkan. Kalau nggak disingkirkan, aku nggak bisa jadi yang number one, yang persembahannya satu-satunya yang harus diterima Tuhan. Jadi inilah sifat aslinya Kain. Dari sini kita bisa lihat, maka itu dia persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ini kejahatan terencana loh. Dia ajak adiknya, mari kita pergi ke padang. Pergi ke padang untuk ngapain? Untuk bunuh adiknya. Jadi dia ini kejahatan terencana ini dia lakukan. Dia udah masuk perangkap dosa. Bagaimana dia masuk perangkap dosa? Karena dia udah kebiasaan kasih makan dagingnya. Dagingnya udah terlalu kuat sehingga dia nggak punya kekuatan lagi untuk melawan dagingnya itu. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat penting buat kita. Belum terlambat. Mulai hari ini kita apabila merasa, kedagingan gue udah kuat banget nih.
mulailah puasa. Puasa bisa jadi titik awal, mulai menahan. Dari puasa kemudian apa, kita menahan bicara, misalkan orangnya seneng ngobrol, kasih komentar, gosip dan sebagainya, mulai dikekang. Apa kebiasaan, apa buruk, apa kekang, mulai dikekang. Kita banyak ngekang perbuatan kedagingan, alias kita nggak memberi makan kedagingan kita, maka kedagingan akan jadi kecil dan roh kita akan jadi besar. Tambah baca Alkitab, puasa, berdoa, dan menolong orang miskin dan melakukan hal-hal yang baik, roh kita akan jadi kuat. Itulah caranya kita mengalahkan kedagingan. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ayo, gimana nih sama Tuhan? Udah jelas ini orang parah nih. Yang nanya raja di atas segala raja, Almighty God, kok tidak tahu apa aku menjaga adikku. Waduh, nantang banget sama Tuhan. Tinggal ditekan knop sedikit, udah hilang deh tuh nyawa. Ini orang gak tahu diri nih si Kain ini. Sama Tuhan kok begitu. Jangan sama sekali kita tiru ini si Kain punya sifat kayak gini. Tuhan tanya, sebenarnya Tuhan lagi beri kesempatan untuk Kain mengaku dosa dan bertobat. Kayak dulu waktu di zaman Adam berdosa, Tuhan tanya, bukannya Tuhan gak tahu ya. Di sini juga ntar kita lihat Tuhan tahu karena darah adiknya berteriak. Jadi Tuhan kalau Tuhan tanya sebenarnya Tuhan ingin pengakuan keluar dari mulut kita. Karena dari mulut kita harus keluar suatu pengakuan. Kenapa? Supaya telinga kita dengar. Kita telah mengaku dan kita berdosa, kita minta ampun. Telinga kita dengar, roh-roh di udara juga dengar. Sehingga malaikat dengar, roh iblis juga dengar. Sehingga waktu Tuhan mengampuni, iblis udah gak punya ground lagi, udah gak punya tumpuan kaki untuk intimidasi kita. Karena malaikat akan bilang, ngapain lu mau intimidasi dia? Lu gak denger dia udah ngaku dosa dan dosa udah diampunin Tuhan. Lu gak bisa lagi intimidasi dia. Oh, kamu dulu emang orang jahat, kamu gugurkan kandungan, kamu dulu peselingkuh. Dia udah akuin dosanya, udah zero lagi, udah diampuni Tuhan. Makanya iblis gak punya ground untuk menyerang kita lagi. Itu sebabnya Tuhan tanya, karena supaya keluar dari mulut kita pengakuan kita. Bukan karena Tuhan gak tahu ya. Nah, rahasia ini perlu kita tahu, bahwa dosa itu gak boleh dimendemin. Dosa itu harus dikeluarkan, diakui, dimintain ampun. Itu kunci kalau kita mau hidup kita diubahkan dan hidupnya berubah. Dan ini juga merupakan kebohongan pertama di dunia. Waktu Adam dan Hawa ditanya Tuhan, Adam dan Hawa ya ngaku, tapi dengan menyalahkan orang. Ngakunya tuh bukan ngaku sebenarnya, dia langsung nyalain orang. Langsung kesalahan langsung dipindahkan ke Hawa, Hawa langsung pindahkan ke ular gitu. Ngoles. Tapi kalau si Kain ini bukan ngoles, dia udah langsung berbohong. Level kejahatan udah makin naik. Bener totali, aku tidak tahu. Orang dia yang bunuh kok dia tidak tahu. Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, artinya apa? Tuhan tuh emang udah tahu. Karena katakan di sini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara jangan salah, darah itu adalah nyawa. Darah itu bisa berteriak, ini benar. Darah itu Alkitab mengatakan dalam Ulangan 12 ayat 23, darah ialah nyawa. Makanya di perjanjian lama nanti kita baca di ayat-ayat kemudian, jangan makan darah. Makanya siapa tuh suka makan saksang, berhentilah. Meskipun itu perjanjian lama ya, segala sesuatu zaman perjanjian baru boleh. Cuman kalau nggak ada gunanya ya, kalau Tuhan kasih aturan pasti Tuhan punya dasarnya. Meskipun udah boleh istilahnya, tapi ngapain sih? Penting banget nggak sih makan saksang dengan darahnya misalkan, atau makan saren gitu, penting banget nggak sih gitu? Kalau nggak penting-penting banget, apa salahnya ngikutin? Meskipun itu bukan keharusan. Di perjanjian baru semua halal.
ya. Tapi ya kalau kita mau menyenangkan Tuhan dan mau ngikuti Tuhan, ya nggak masalah, ikuti, nggak usah makan gitu istilahnya. Karena dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darahnya tuh, Imamat 17 ayat 11. Lanjut ayat 11-nya, Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kalau yang pertama Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa, yang dikutuk tanah. Jadi Adam susah cari nafkah. Sekarang lebih parah, yang dikutuk langsung si Kainnya, orangnya dikutuk. Dan dibilang terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima dari darah adikmu ini. Jadi orang yang udah berdosa itu, dia tuh terbuang dari tempat, dari home-nya, dari tempat di mana dia merasa ini rumahku. Dia tuh vagabond. Jadi kayak pengembara. Nanti kita lihat ayatnya. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nih, salah satu akibat dosa. Membuat orang menjadi pelarian. Apa artinya pelarian? Ya tidak tenang, dikejar-kejar gitu. Merasa dikejar-kejar oleh sesuatu. Artinya apa? Orangnya hidupnya nggak tenang. Orang kalau ada dalam dosa, hidup dalam dosa, itu hidupnya nggak tenang. Makanya karena hidup nggak tenang, mereka coba minum bir. Siapa tahu dapat ketenangan. Coba ngegelek. Siapa tahu dapat ketenangan. Coba prostitusi. Siapa tahu dapat ketenangan. Coba apa? Coba apa aja jadi coba. Apa sekarang ini apa? Main games. Mau main game terus karena supaya menghilangkan ketidaktenangan gitu misalkan. Siapa tahu bisa tenang, itu terus cari apa yang tanpa mereka sadari. Tapi itu sebenarnya adalah akibat dosa. Makanya harus diselidikin dulu sampai ke akar-akarnya. Apa nih akarnya kalau kita kayaknya kurang bahagia atau pengen cari apa gitu, kesenangan gitu. Tuh cek, karena seharusnya kita harus sudah ada, kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan tuh, di dalam hati kita tuh udah ada ketenangan. Udah gak pengen nyari-nyari apa gitu. Ya pengennya nyarinya menyenangkan Tuhan. Itu orang kalau udah dalam Tuhan, hidupnya enak, tenang gitu. Dan di sini tadi dibilang menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, yaitu vagabond bahasa Inggrisnya itu. Orang pengembara tahu nggak? Itu adalah orang yang sepi. Di tengah orang rame, kita kalau mengembara itu, jiwa yang mengembara adalah jiwa yang sepi, nggak ada sukacita. Jadi berbeda kalau orang udah bener-bener terima Tuhan, di dalam Tuhan. Yang pertama tandanya adalah orangnya akan tenang, hidupnya tenang aja, nggak merasa kayak pelarian gini. Dan kedua adalah dia akan merasa damai sejahtera dan bersukacita. Kalau di sini kan pengembara tuh sepi. Kalau akibat dosa tuh orang kayak dikejar-kejar dan nggak tenang dan sepi. Kalau kita udah di dalam Tuhan dan benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ciri-cirinya adalah kita hidupnya damai, tenang, dan sukacita. Makanya mukanya harus berseri gitu, bukan harus jadi berseri. Nggak usah dipaksa-paksa berseri, ya berseri. Karena di dalamnya tuh udah, di akarnya tuh udah bersukacita gitu. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Yaitu kita harus hati-hati dengan dosa apapun juga. Kita harus hati-hati karena bisa jadi tanpa kita ketahui ternyata akibatnya, konsekuensi dari dosa itu demikian berat, dan berat kayaknya kita nggak bisa menanggungnya. Itulah yang harus kita perhatikan. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, ada beberapa hal nih di ayat ini. Pertama, dia diusir, menghalau aku sekarang dari tanah ini. Jadi dia karena hukumannya itu, dia diusir dari home-nya dia, dari tempat di mana dia merasa rumahnya dia, tanahnya dia, di mana dia merasa ya itulah kampung halamannya dia. Itu dia merasa terusir dari situ dan tersembunyi dari hadapan Tuhan. Ya, orang kalau dalam keadaan berdosa, karena kan Alkitab katakan, nanti kita akan ketahui di kitab Yesaya, bukannya tanganku kurang panjang, telingaku kurang dengar, tetapi dosamu lah yang menghalangi aku dan engkau. Jadi kalau kita udah jatuh dalam dosa,
kita jadi tersembunyi di hadapan Tuhan karena Tuhan gak bisa menghadapi kita. Itulah sebabnya ada Tuhan Yesus pengantara. Dalam Yesus Tuhan gak ngelihat kita tapi ngelihat Yesus. Tapi karena kita ada di dalam Yesus, maka itulah kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau gak ada dalam Yesus, kita gak akan mendapatkan ini. Kita tetap akan berpisah dengan Tuhan. Dan itu hidup yang gak enak sekali kalau kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Iya, jadi apapun dosa kita, kalau kita benar-benar minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Perikop berikutnya judulnya Keturunan Kain, Set, dan Enos. Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, ayat 17 ini banyak orang tanya, lah anaknya Adam dan Hawa kan cuma 3. Kain, Habel, dengan Set. Itu Kain tuh merit sama siapa? Nah, tradisi zaman dulu biasanya emang yang ditulis cuma anak laki-laki. Anak perempuan jarang yang ditulis namanya. Jadi kemungkinan Adam itu punya anak-anak perempuan juga. Dan Kain karena zaman itu cuman ada saudara sendiri ya, mungkin dia menikah dengan keluarganya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu masih boleh, belum ada aturan mengenai incest. Tapi kemudian semakin dosa makin banyak, incest sudah menyebabkan manusia menjadi keturunannya jadi nggak kurang baik begitu. Jadi akhirnya dilarang oleh kemudian hari itu, dilarang incest itu. Ayat 18. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Nah, inilah Lamek ini pertama kali poligami di dunia ya. Lamek ini punya istri 2. Karena apa? Moral udah makin hari makin parah, kehidupan moral semakin hari. Ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Kain ialah Naamah. 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. 24. Sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sekarang anak laki-laki Adam kan tinggal 2, Kain dan Set. Tapi dikatakan Set itu melahirkan Enok, dan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kelihatannya dari 2 anak ini menurunkan generasi yang berbeda. Misalkan kalau tadi generasi yang Set ke bawah itu adalah generasi yang memanggil nama Tuhan. Tapi kalau kita lihat tadi ayat-ayat di atas, generasi di bawahnya Kain itu adalah generasi-generasi yang tukang bikin kemah, tukang main kecapi, dan tukang tembaga, tukang besi. Jadi dari keturunannya Kain itu kayaknya orang-orang yang berusaha mencari kesenangan hidup, atau yang berusaha hidup dengan kekuatannya sendiri, dengan keahliannya sendiri, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Jadi seperti sekarang di dunia ini akan terbagi 2.
Orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan atau diri sendiri. Padahal Tuhan itu banyak kali bilang, jangan mengandalkan diri sendiri, andalkanlah Tuhan. Baik, jadi sedemikian jauh pembacaan kita selesai. Kejadian 4, puji Tuhan. Sekarang rema saya, rema saudara buat sendiri, tanya sama Tuhan. Rema saya yang paling penting adalah mengenai dosa. Dosa itu seperti memelihara, mendapat telur ular kalau masih kecil. Makanya dari kecil itu harus udah dipites gitu. Jangan dikasih makan, dibiarin, disembunyiin. Itu alamat lahir jadi ular kecil. Begitu jadi ular besar, dia akan makan kita. Jadi rema hari ini jangan seperti Kain, ngikutin terus, udah diperingatkan oleh Tuhan tapi dia tidak mengabaikan, dia justru mengikuti keinginan dagingnya. Akhirnya ya kita lihat nasibnya, dia terbuang dan ya yang buruk-buruk lah seperti itu. Oke, itu rema saya, rema saudara. Silahkan saudara catat sendiri di buku catatan saudara dan renungkan dan jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman itu kalau cuma tulis, belajar, tidak dilakukan, itu percuma. Jadi yang gak ada gunanya. Iman itu harus dilakukan. Firman Tuhan itu harus dilakukan supaya iman kita bertumbuh menjadi besar, kayak tadi yang saya katakan, supaya roh menjadi besar dan daging menjadi kecil. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu benar-benar menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi penolong kami sepanjang hari ini Tuhan. Menjadi pembimbing kami Tuhan, sehingga saat kami melakukan kegiatan kami dimanapun kami melakukannya, di kantor atau di rumah atau di perjalanan, dimanapun kami berada Tuhan, kami senantiasa melakukannya seturut dengan firman-Mu, senantiasa melakukannya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih dari itu, tolong kami untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan seperti Habel berusaha menyenangkan Engkau dalam segala sesuatu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan semua orang yang hari ini harus bertugas dimanapun mereka berada Tuhan. Berilah hikmat, kebijaksanaan sehingga dalam pekerjaan mereka dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Dapat menjadi terang bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang masih bekerja di rumah, work from home Tuhan. Berilah hikmat juga, kebijaksanaan, dan berilah kesabaran Tuhan untuk melakukan pekerjaan dengan sistem sekarang yang internet suka lemot dan sebagainya Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan mendatangkan buah-buah dan terutama mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Untuk anak-anak yang studi Tuhan, baik yang offline atau yang masih daring Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Beri juga kesabaran Tuhan untuk anak-anak yang masih sekolah daring Tuhan. Dan Tuhan itu tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya ada penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberi hikmat, memberi kepandaian Tuhan, sehingga anak-anak yang studi juga bisa studi dengan baik dan menjadi yang terbaik Tuhan di sekolah mereka, dan biar masa depan yang sukses, yang cerah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Angkat hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus kiranya menyertai kita dan menyertai semua orang kudus di seluruh dunia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani di marketplace atau dimanapun Tuhan tempatkan. Immanuel, Tuhan besertamu.
So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.